Ada saat dalam hidup kita ketika segalanya terbalik, di mana kita berpikir untuk maju dengan tenang, jalan terputus di bawah kaki kita. Rencana kita gagal, kesempatan terlepas dari kita, dan kita tetap terhenti, bertanya pada diri sendiri, mengapa saya? Mengapa sekarang? Kita telah berdoa, berharap, bekerja, namun seolah-olah langit diam. Seolah setiap pintu tertutup, meninggalkan kita sendirian menghadapi ketidakpastian. Kita merasa seolah berputar-putar, terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Terkadang, kita lelah berusaha memaksakan sesuatu agar hidup mengikuti rencana kita. Tapi semakin kita melawan, semakin berat ujian yang tampaknya datang. Tetapi, bagaimana jika apa yang kita sebut blockade sebenarnya adalah perlindungan ilahi? Dan jika di balik setiap penolakan, setiap jalan memutar, setiap ujian, tersembunyi kebijaksanaan yang tak terbatas, sebuah tangan yang penuh kasih yang menjauhkan kita dari hal-hal yang dapat menyakiti kita? Apa yang kita lihat sebagai kehilangan seringkali adalah keuntungan yang tersembunyi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Di antara sesuatu yang kamu benci, mungkin itu baik untukmu. Dan di antara sesuatu yang kamu cintai, mungkin itu buruk untukmu." Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah 2:216. Kita percaya tahu apa yang baik untuk kita, tetapi kita lupa bahwa pandangan kita terbatas. Kita melihat saat ini, tetapi Allah melihat keseluruhan gambaran, masa lalu, masa depan, dan segala sesuatu yang tersembunyi di antara keduanya. Apa yang kita anggap sebagai kegagalan atau ketidakadilan bisa jadi adalah berkah yang tersembunyi. Pekerjaan yang kita anggap sebagai kesempatan impian mungkin telah merusak kesehatan mental kita. Hubungan yang kita idealisasikan mungkin telah menghancurkan kedamaian batin kita. Kesempatan finansial yang kita lewatkan mungkin telah mengakibatkan ujian yang jauh lebih berat. Masalahnya, kita cenderung menilai situasi terlalu cepat. Kita bereaksi di saat itu, tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan ilahi yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Sebuah pintu yang tertutup adalah pintu lain yang terbuka. Ketika kita menghadapi penolakan atau rintangan, kita seringkali bereaksi dengan frustrasi dan putus asa. Tapi bagaimana jika blokade ini sebenarnya merupakan pengalihan ke sesuatu yang jauh lebih baik? Mari kita ambil contoh seseorang yang melamar pekerjaan yang tampak sempurna. Dia mengikuti wawancara, dia percaya, dan tiba-tiba dia menerima penolakan, kekecewaan, keraguan. Mengapa? Sebulan kemudian, kesempatan yang jauh lebih baik muncul, yang tidak hanya sesuai dengan kemampuannya, tetapi juga untuk perkembangan pribadinya. Tiba-tiba, dia menyadari, penolakan awal bukanlah hukuman, tetapi perlindungan. Allah melindungi kita bahkan ketika kita tidak memahaminya. Bayangkan seorang anak yang ingin menyentuh api. Dia terpesona oleh cahaya itu dan ingin menangkapnya. Tetapi seorang orang tua yang penuh kasih mencegahnya. Anak itu menangis. Dia tidak mengerti mengapa dia dijauhkan dari apa yang diinginkannya. Tetapi orang tua tahu apa yang dia belum bisa lihat. Luka bakar yang akan mengikuti. Allah bertindak dengan cara yang sama terhadap kita. Dia melihat masa depan, apa yang kita tidak ketahui. Dia mengenal jebakan yang mengintai kita dan melindungi kita, bahkan ketika kita merasa dia menolak apa yang kita inginkan. Kesabaran. Kunci yang penting. Kita hidup di dunia di mana semuanya berjalan cepat. Satu klik dan informasi ada. Satu pesanan dan pengiriman tiba dalam satu hari. Kita telah kehilangan kebiasaan untuk menunggu. Tetapi Allah, Dia mengajarkan kita realitas yang berbeda. Realitas kesabaran. Nabi, damai dan berkah untuknya, bersabda, "Kesabaran adalah cahaya." Muslim. Kesabaran bukan hanya menunggu secara pasif. Ini adalah kekuatan batin, iman yang teguh kepada Allah, keyakinan bahwa di balik ujian terdapat kebijaksanaan, dan di balik keterlambatan terdapat berkah. Lihatlah alam. Sebuah biji tidak menjadi pohon dalam satu hari. Ia tertanam di tanah, tak terlihat, selama berminggu-minggu sebelum tumbuh dan mekar.
Hal yang sama berlaku untuk doa kita, harapan kita, mimpi kita. Mereka berakar di yang tidak terlihat, diberi makan oleh iman dan ketekunan kita. Kemudian, pada saat yang tepat yang ditentukan oleh Allah, mereka muncul dalam hidup kita sebagai berkah yang tak terduga. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak membiarkan hilangnya pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Surat Hud 11:1-15. Percaya kepada Allah bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Beberapa orang berpikir bahwa percaya kepada Allah berarti menunggu pasif agar segalanya teratasi dengan sendirinya. Yang lain, sebaliknya, berpikir bahwa segalanya hanya bergantung pada mereka dan bahwa mereka mengendalikan nasib mereka 100%. Tetapi kebenarannya berbeda. Perlu keseimbangan. Nabi, damai dan berkah untuknya, mengajarkan kita. Ikat unta kamu, kemudian percayakan dirimu kepada Allah. Tirmidzi. Ini berarti kita harus terlebih dahulu melakukan bagian kita, bertindak, berjuang, memberi diri kita sarana, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita lihat kisah Maria, semoga damai bersamanya. Dalam keadaan lemah di bawah pohon kurma, Allah bisa saja menjatuhkan kurma langsung ke tangannya. Tetapi tidak. Dia berkata, "Getarkan batang pohon kurma itu ke arahmu, niscaya ia akan menjatuhkan kurma segar dan matang padamu." Surat Maryam 19:25. Mengapa meminta usaha darinya saat dia begitu lemah? Karena Allah ingin mengajarkan kita bahwa bahkan ketika kita memiliki sedikit kekuatan, kita harus bertindak. Kemudian, Dia yang akan membawa hasilnya pada waktu yang tepat. Mengapa khawatir ketika Allah mengendalikan segalanya? Kita menghabiskan malam untuk khawatir, mencari solusi, mencoba mengendalikan segalanya. Tetapi sebenarnya, kita tidak mengendalikan apapun. Siapa yang percaya kepada Allah, Dia cukup baginya. Surat At-Talaq 60:53. Lihatlah burung-burung. Mereka tidak tahu di mana mereka akan menemukan makanan mereka besok. Namun, setiap pagi, mereka terbang dengan kepercayaan mutlak. Nabi, damai dan berkah untuknya, bersabda, "Jika kamu meletakkan kepercayaanmu kepada Allah sebagaimana mestinya, Dia akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Mereka pergi pagi-pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang." Tirmidzi. Kesimpulan, lepaskan dan percayakan kepada Allah. Hidup kita adalah perjalanan, sebuah jalan yang berliku-liku dengan pasang surut. Ada hari-hari ketika segalanya tampak jelas, dan ada hari-hari ketika kita tersesat dalam kegelapan. Tetapi satu hal yang pasti, Allah selalu ada. Dia tidak melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi hari ini, lepaskan. Berhentilah khawatir tentang apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Percayalah kepada Allah, karena akan tiba suatu hari ketika kamu akan memahami setiap ujian, setiap penolakan, setiap jalan memutar sebenarnya adalah berkah yang tersembunyi.